Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi. Hari ini kita akan bicarakan ada 3 prinsip-prinsip dalam kita melakukan sparring. Check this out. Dalam melakukan sparring ada banyak hal yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang sedang baru mulai untuk melakukan Brazilian Jiu-Jitsu. Tentunya kita pahami bahwa setiap Brazilian Jiu-Jitsu, setiap kali kita latihan itu selalu ada sesi sparring. Meskipun di tempat saya, bagi murid yang baru mulai sama sekali tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melakukan sparring. Buat mereka yang diutamakan adalah melakukan drilling dulu, melakukan teknik-tekniknya lebih dulu. Tetapi tentunya sangat menarik untuk mereka melakukan sparring. Jadi seringkali meskipun baru kelas pertama pun mereka sudah mulai melakukan sparring meskipun sangat terbatas. Dalam kita melakukan sparring ternyata ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang perlu untuk dipahami saat kita melakukan sparring. Dan ini saya sempat tanyakan kepada profesor saya Nico Han. Waktu itu saya sempat bertanya bagaimana semestinya kita ini melakukan sparring, karena pada waktu itu saya mengalami cukup frustrasi. Saya sebagai murid yang cukup baru di tempat latihan saya istilahnya saya ini lawan siapa aja istilahnya saya kalah. Saya mau lawan si A kalah, si B kalah, si C, semua dengan semua tempat itu saya kalah sih. Karena pada dasarnya saya adalah orang yang paling baru, saya punya teknik paling sedikit, saya punya pengalaman paling sedikit. Jadi ya otomatis saya kalah terhadap siapa saja. So, bagaimana caranya saya bisa melakukan sparring itu dengan baik dan bagaimana saya bisa grow up dengan baik? Ini rahasianya. Jadi pada waktu itu saya mendapatkan penjelasan bahwa saat kita melakukan sparring kita harus membagi sparring kita ini menjadi 3 macam sparring. Jadi 3 prinsip sparring ini yang penting buat kita pahami saat kita melakukan sparring. Poin yang pertama adalah saat kita sparring dengan lawan sparring yang jauh di atas kita. Dalam artian bisa lebih punya pengalaman lebih, punya belt di atas kita, atau hal-hal lainnya di atas posisinya di atas kita. Apa yang harus kita lakukan? Fokuskan pada defense kita. Kita seringkali mengalami kesalahannya adalah saat kita sparring yang ada di kepala kita adalah kita mau melakukan submission. Saya mau menang, saya mau ambar dia, saya mau cuk dia, saya mau on top, saya mau kontrol, saya mau melakukan posisi-posisi yang menguntungkan buat saya. Tetapi pada saat Anda sparring dengan higher belt, let's say kita masih posisi white belt, Anda sparring dengan brown belt misalkan, kalau saya boleh bicara jujur, sangat kecil kemungkinan Anda bisa mentapkan dia. Dalam artian Anda bisa mendapatkan guillotine, Anda bisa mendapatkan RNC, Anda bisa mendapatkan sesuatu posisi yang menguntungkan. Anda dapat mount atas seorang brown belt. Itu pun bagi saya kalau Anda masih di level white belt, itu Anda dikasih, bukan Anda dapat. That's the fact. Karena apa? Karena perbedaan skillnya terlalu jauh sekali. Jadi kalau saat saya masih white belt dan saya berusaha untuk mentapkan seorang yang posisinya jauh dari saya, buat saya itu adalah suatu kekonyolan ternyata. Itu mindset yang salah. Kenapa? Pertama, serangan-serangan kita itu posisinya masih mentah. Saya nggak punya serangan yang bagus, lambat, eksekusinya juga jauh dari sempurna. Terus saya juga timingnya juga biasanya nggak pas, posisinya juga nggak pas, minusnya banyak sekali. Di sisi yang kedua, si higher belt ini dia punya defense yang bagus, instingnya bagus. Anda baru mulai, dia udah tahu nih pasti mau RNC nih anak ini mau ini, dia udah tahu apa yang Anda mau lakukan. Jadi gapnya terlalu jauh. Pada saat Anda sparring dengan level yang seperti itu, bedanya fokuskan dulu pada defense. Sejak waktu saya bertanya dengan Profesor Nico, mindset saya cukup banyak berubah.
Saya nggak berpikir lagi kalau saya dengan high belt saya ini mau mentapkan dia, no. Yang ada di kepala saya pada waktu itu, oke, kalau saya lawan orang ini, biasanya saya ngetap 5 menit, saya ngetap 5 kali. PR saya cuma satu sekarang, saya mau main dengan dia, saya mau defense saya lebih bagus, posisi saya lebih secure, saya lebih rapat, saya mau kena tap cuma 4 kali. Dari 5 kali tap jadi 4 kali tap. Kalau saya berhasil 4 kali tap, next time saya sparring lagi dengan dia, target saya cuma mau ngetap 3 kali. Kalau bisa 3 kali, saya mau tap cuma 2 kali. Sampai at some point dia nggak bisa ngetapin saya. Itu yang harusnya menjadi mindset kita saat kita awal-awal belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Bukan saya mau mentapkan orang, bukan saya mau on top dia, saya mau on position, saya mau dapatkan backnya, saya mau ini mau itu udahlah, jangan dipikir dulu, itu terlalu jauh di atas. Kita mikirnya yang simple aja, saya mau defense saya bagus, 1, 2, 3 whatever, saya nggak mau kena tap, saya nggak mau kena ya. Tapi dalam artian nggak kena ini bukan kita ngotot saat dia mau ngambil armbar, Anda ngotot Anda ya, itu bukan, itu salah, itu Anda cedera nanti. Anda fokusnya adalah Anda defensif, Anda positioning Anda bagus, escape Anda bagus, itu akan membuat lawan Anda sulit untuk mentapkan Anda. Oke, itu poin yang pertama buat saya, yang paling penting, prinsipal yang pertama. Kalau Anda bertemu dengan lawan yang di atas Anda, baik secara skill atau belt atau pengalaman, fokuskan dulu pada defensif, jangan berpikir ofensif. Itu akan membuat game Anda jauh lebih bagus secara defense. Itu poin nomor 1. Nah, itu tadi. Kemudian kita bicara poin nomor 2. Poin nomor 2 adalah saat Anda sparring dengan lawan yang posisinya di bawah Anda. Mungkin Anda sudah punya pengalaman nih. Anda sekarang mungkin sudah 6 bulan belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Anda mungkin lebih, Anda bertemu dengan orang yang baru masuk nih saat ini. Posisinya saat ini Anda punya pengalaman lebih, semestinya Anda sudah belajar sekian teknik. Anda boleh mulai memfokuskan untuk melatih serangan-serangan Anda terhadap teman berlatih Anda yang lebih baru di bawah Anda. Tentunya saya tekankan lagi, di sini bukan berarti Anda membuli dia atau gimana. No, saat ini adalah kita bertukar posisi. Saat ini Anda di posisi Anda belajar untuk melakukan attack. Kenapa? Tetapi selain Anda melakukan attack, Anda juga tetap harus ingat dengan position control Anda, defense Anda sendiri. Kenapa? Bukan berarti anak yang baru mulai ini setelah mereka belajar armbar, Anda terus Anda lengah, Anda juga bisa kena juga. Jadi semestinya Anda tetap mengingat apa yang tadi di awal menjadi tahap proses Anda belajar itu adalah bagaimana belajar defensif. Saat ini sekarang Anda mulai melakukan ofensif, tapi jangan pernah melupakan basic defense Anda. Nah, saat Anda mulai melakukan attack itu tadi, saat itulah yang menjadi sesi bagi anak yang lebih, murid yang lebih baru. Saat itulah akan menjadi sesi bagi murid yang lebih baru tadi untuk mengulangi prinsip yang pertama tadi, yaitu dia harus belajar melakukan defense. Pada saat inilah Anda akan mulai menyadari bahwa apa yang saya katakan tadi yang di sesi pertama tadi adalah betul. Ya, jadi kalau Anda akan mulai melihat bahwa saat dia mulai melakukan
ofensif, Anda bisa membaca ofensif itu dengan gampang semestinya, karena Anda punya pengalaman lebih dulu, Anda mempelajari teknik-teknik tadi, Anda punya timing yang lebih baik, Anda bisa mengcounter dan Anda bisa melakukan ofensif yang lebih bagus lagi. Oke. Tetapi di sisi yang lain, Anda akan mulai mengalami kesulitan-kesulitan saat anak baru tadi mulai belajar mempelajari dan menajamkan defense-nya dengan baik. Prinsip yang ketiga adalah saat kita sparring dengan lawan yang level yang sama dengan kita, misalkan sama-sama blue belt dengan blue belt, atau purple belt dengan purple belt, atau brown dengan brown, atau Anda white belt, Anda ketemu dengan white belt di level yang sama, misalkan Anda white belt yang sudah setahun dengan yang setahun. Pada saat ini Anda seharusnya yang dilakukan adalah Anda full all out. Jadi dalam artian sparring, Anda sparring dengan semua attack yang Anda punya, Anda juga lakukan semua defense yang Anda punya, precaution yang Anda punya, semua Anda lakukan all out. Jadi inilah saatnya Anda benar-benar mencoba sampai sejauh mana kemampuan Anda saat Anda all out sparring. Nah, seringkali yang terjadi kecenderungannya ada dua macam kecenderungan yang terjadi. Yang pertama adalah orang-orang ada yang benar-benar all out, dia jadi sangat agresif, dia full spar, dia pressure terus. Atau ada juga kecenderungan yang kedua, ada orang yang jadi super defensif, dalam artian dia merasa nggak pede, dia takut lawannya ini setara nih, dia akhirnya menjadi full defensif. Nah, dua sisi ini nggak benar. Sebetulnya Anda harus benar-benar menggunakan juga berani untuk attack, tapi tetap Anda punya precaution bahwa lawan Anda juga mengetahui serangan yang sama dan dia bisa menggunakannya kepada Anda. Jadi Anda benar-benar pakai semua attack yang Anda punya, Anda pakai semua defense, semua positional control yang Anda punya, semuanya dilakukan all out. Nah, ini jenis prinsipal yang ketiga. Nah, Anda harus mengetahui kapan Anda menggunakannya, dan Anda sendiri yang akan tahu Anda sparring dengan siapa. Jadi itu 3 pedoman yang diberikan kepada saya untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan saat kita sparring. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah kalau kita sparring dengan better opponent atau dengan lawan yang lebih jago dari kita, fokuskan pada defense. Apapun yang terjadi, fokus kita adalah kita mau defense sebaik mungkin, kita nggak kena serangan dulu. Kemudian di level yang kedua adalah kita bermain dengan partner yang lebih lemah dari kita, mungkin punya skill yang di bawah kita. Saat itulah kita belajar untuk menggunakan all out attack kita. Jadi tapi tetap dengan precaution bahwa kalau kita melakukan kelengahan-kelengahan, ya akhirnya kita juga bisa kena serangan sendiri. Yang ketiga adalah kita bertemu dengan lawan yang setara dengan kita, kita pakai semua skill yang kita punya, attack, defense, positional control, semua yang kita punya kita pakai all out. Oke, itu 3 prinsipal yang diberikan kepada saya oleh Profesor Shayani Kohan, dan semoga bisa membantu Anda untuk bisa Anda sparring dengan lebih baik lagi. Dan jika Anda suka dengan video saya, ada video lagi di kiri dan di kanan yang bisa Anda saksikan berikutnya. Bos.